Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Waalaikumsalam pagi Bu. Pagi Bu. Gimana nih, udah pada siap belum nih buat mulai pembelajaran hari ini? Siap Bu, insya Allah. Siap Bu. Oke, kalau gitu, kalau udah pada siap semua, udah semangat nih buat mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mau mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Siapa nih yang mau mimpin doa atau mau Ibu tunjuk aja? Iya Bu, Ibu tunjuk aja Bu. Oke, Ibu tunjuk ya. Coba boleh minta tolong Mahda. Oke, baik Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mahda. Sama-sama Ibu. Nah, selanjutnya kita udah berdoa. Ibu mau ngabsen dulu ya, supaya ketahuan nih siapa yang nggak hadir hari ini. Ibu mulai dari Aura Citra. Hadir Bu. Oke, Cindy. Hadir Bu. Farah Fauzia. Hadir Bu, tapi Bu saya izin off cam ya Bu, soalnya rumah saya rada kurang kondusif untuk on cam. Oh iya, ya nggak apa-apa. Lanjut, Makasih, Bu. Janati Adeni Yuha hadir. Hadir Bu. Oke, Mahda Rida. Hadir Ibu. Tengku Ananda. Hadir Bu. Kartika Juliana. Ya Ibu hadir Ibu. Oke, jadi pada pertemuan hari ini, Ibu mau jelasin materi pembelajaran kita, yaitu tentang dasar-dasar dari komunikasi bisnis. Nah, sebelum Ibu menerangkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih tahu dulu nih, tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya yang pertama itu, dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Yang kedua, dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Yang ketiga, dapat menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi bisnis. Dan yang keempat, dapat menjelaskan jenis-jenis dari komunikasi bisnis. Oke, setelah itu Ibu mau share screen dulu ya. Bentar. Apa sudah terlihat? Udah Ibu. Udah ya? Udah Bu. Oke. Masuk. Nanti ya ngechat aja. Emangnya kemarin nggak ada bilang apa-apa lagi selain itu? Cindy, kenapa ya? Kok agak berisik ya? Ini pencet lama banget ya. Saya maaf Bu. Gila gue. Lagi inian Bu, lagi jaga warung saya. Oh iya, nggak apa-apa. Tolong mic-nya dimatiin ya, Cindy ya. Saya maaf Bu, saya lupa. Ya. Jadi di sini Ibu mau jelasin tentang dasar-dasar dari komunikasi bisnis. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari komunikasi bisnis. Dari komunikasi dulu, dari komunikasi. Di sini ada yang tahu nggak apa sih komunikasi itu? Saya Bu. Ya, coba silakan. Ya kalau menurut saya ya Bu ya, komunikasi itu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara lisan maupun non-lisan Bu. Oh iya, betul sekali ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Farah. Jadi komunikasi menurut Aristoteles, komunikasi itu adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta di dalam berdemokrasi. Nah, sedangkan menurut James, komunikasi itu adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan juga informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi kalau Ibu simpul ini, komunikasi itu adalah aktivitas berupa penyampaian, baik berupa pesan, ide, ataupun gagasan yang harus dilakukan oleh seseorang agar hubungan sosial antar masyarakat dapat tetap terjaga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada pengertian dari komunikasi bisnis. Nah,
Komunikasi bisnis menurut Joko Purwanto merupakan komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi baik itu berupa verbal maupun nonverbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi komunikasi bisnis itu adalah pertukaran gagasan dan juga informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun impersonal melalui simbol-simbol ataupun sinyal. Jadi kalau menurut kalian, penting nggak sih komunikasi bisnis itu? Penting, Bu. Kenapa ya, Penting. Jen? Kenapa penting? Coba bisa dijelasin alasannya? Komunikasi bisnis itu penting karena dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena komunikasi bisnis berfungsi untuk memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Iya, betul sekali apa yang dibilang sama Jena. Organisasi atau perusahaan yang punya karyawan ataupun anggota yang memiliki komunikasi yang baik itu merupakan perusahaan yang memiliki produktivitas yang tinggi. Seperti contohnya yang tadi dibilang sama Jena, kalau komunikasi bisnis itu bisa untuk berkolaborasi, terus bisa untuk memperkuat kemitraan, dan juga untuk menarik pelanggan ataupun mempertahankan klien yang sudah ada. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur dari komunikasi bisnis. Dalam aktivitas komunikasi bisnis, pada kegiatan bisnis itu ada beberapa unsur yang harus dimiliki. Nah, yang pertama itu adalah memiliki tujuan. Kenapa sih harus memiliki tujuan? Karena komunikasi sendiri itu memiliki tujuan yang sudah ditentukan, yaitu komunikator dan juga komunikan. Lalu yang kedua itu adanya pertukaran. Maksudnya itu adalah dapat melibatkan dua pihak atau dua orang, yaitu antara komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, berisi sebuah informasi, gagasan, opini, serta instruksi. Nah, isinya itu adalah pesan dalam komunikasinya, yang setiap pesannya itu juga beragam, menyesuaikan situasi, kondisi, dan juga tujuannya. Lalu yang keempat, menggunakan saluran personal ataupun impersonal. Maksudnya itu adalah komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka ataupun memanfaatkan media khusus seperti koran ataupun majalah dan lain-lain yang dapat menjangkau orang banyak. Lalu yang berikutnya itu menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi ini sehingga dapat dimengerti oleh penerimanya. Lalu yang terakhir pencapaian target. Nah, pencapaian target atau tujuan organisasi ini di mana tujuan itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Oke, lanjut. Nah, terakhir ini ada tentang jenis-jenis dari komunikasi bisnis. Sartika, itu kenapa main HP ya? Maaf Bu, tadi mama saya ngechat. Oh ya, Dia tolong dimatiin minta dulu ya jemput handphonenya tadi. ya. Iya, iya. Iya Bu, Tolong Ibu. diperhatiin ya. Minta waktu sebentar ya Bu, minta waktu Iya, iya. sebentar ya Bu. Oke, oke, oke. Yaudah, kalau gitu Ibu lanjut ya. Jadi di dalam komunikasi bisnis itu ada 4 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama itu organization communication. Apa sih maksudnya? Jadi organization communication itu adalah komunikasi yang berkaitan dengan masalah-masalah internal perusahaan ataupun dilancarkan terhadap lembaga atau persona dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu ada business correspondence. Business correspondence ini kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pimpinan cabang-cabang, unit, divisi, stockholder, ataupun dewan komisaris. Dan yang ketiga ini ada spesifik atau technical data exchange. Jadi ada 5 macam di dalam jenis ini, yaitu ada akuntansi, ada stok atau persediaan gudang, ada proses, produksi, financial statement, dan juga grafik ataupun statistik. Lalu yang terakhir itu ada promotional communication. Promotional communication ini adalah komunikasi bisnis yang diarahkan kepada peningkatan citra perusahaan dan sales
digolongkan pada komunikasi promosional yang dapat berbentuk oral atau signal dan gestural communication. Oke. Udah selesai nih materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Oke, boleh Aura, silakan apa yang mau ditanya. Jadi sebelumnya terima kasih Ibu Saifah atas penjelasannya. Saya izin bertanya Bu, bagaimana cara kita membangun komunikasi bisnis yang baik di dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Terima kasih Bu. Oke, bagus banget nih pertanyaannya dari Aura. Teman-teman yang lain coba tolong didengerin ya. Jadi dalam sebuah bisnis atau perusahaan ataupun perusahaan, komunikasi bisnis itu cara yang dapat dilakukan itu adalah bisa dengan melakukan pelatihan-pelatihan ataupun training profesional. Karena dengan melakukan pelatihan, komunikasi bisnis ini bisa membantu kita lebih baik lagi, baik sebagai manajer, karyawan, supervisor, ataupun tim leader. Selain itu juga dapat menjalani tugasnya masing-masing secara kompeten. Gimana Aura? Bisa dimengerti jawaban dari Ibu? Bisa Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada. Karena waktunya juga udah mau habis nih ya. Ibu harap kalian semua juga sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri tugas ini, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau ngasih tugas nih sama kalian. Tugasnya nanti Ibu kirim link Google Form, berupa Google Form di grup kita, di grup kelas kita. Jadi nanti kalian cek ya grupnya. Ibu izin bertanya, Bu. Oh iya, boleh. Untuk deadline pengumpulan tugasnya tanggal berapa ya, Bu? Pengumpulan tugasnya itu enaknya tanggal berapa ya? Ada yang mau kasih saran nggak? Nggak ada ya? Ibu aja yang tentuin ya. Seminggu, Bu, seminggu. Seminggu? Waduh, kelamaan nih orang soalnya cuma 5 kok. 3 hari ya, Ibu kasih tugas 3 hari ya. Jadi deadline-nya 3 hari dari hari ini. Gimana, setuju? Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, karena waktunya juga udah mau habis nih, udah mepet. Jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu mau nyimpulin pembelajaran kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi komunikasi bisnis yang jelas dan efektif ini sangat penting ya bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Karena untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab. Jadi setiap bisnis itu harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan juga yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan praktik bisnis dan juga mengurangi kesalahan dalam sebuah bisnis. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup ya. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.